Sebelum sibuk berjoget di atas panggung atau bersandiwara dengan pidato khasnya, Prabowo Subianto lebih dulu berkutat di dunia bisnis setelah karirnya di militer hancur akibat kasus penculikan aktivis. Prabowo membangun kerajaan bisnis di sektor perkebunan, batubara hingga industri kertas dengan memanfaatkan koneksi politik dan suntikan dana fantastis dari sang adik. Grup usaha Prabowo menaungi puluhan anak perusahaan dan menguasai lahan hampir 500.000 hektar atau nyaris 7 kali lipat luas Singapura. Ia mengakuisisi perusahaan yang hampir bangkrut milik Roni Soeharto, berkomplot dengan tokoh politik lokal untuk menguasai konsesi batubara, hingga terlibat dalam skandal Paradise Papers karena terhubung dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Pada 2017, Konsorsium Jurnalis Internasional merilis dokumen rahasia yang memuat detail berbagai skandal keuangan ratusan politisi, selebritas, konglomerat dan perusahaan multinasional bernama Paradise Papers. Dokumen ini menunjukkan bagaimana para kaum elit dan korporasi menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan kekayaan atau meminimalkan pembayaran pajak. Bocornya dokumen ini turut menyeret sejumlah nama politisi dan pengusaha Indonesia, termasuk Prabowo Subianto. Prabowo tercatat sebagai direktur dan wakil ketua dewan direksi dari perusahaan Nusantara Energy Resources. Perusahaan ini didaftarkan di negara suaka pajak Bermuda pada 2001 dan tutup pada 2004 sebagai perusahaan penunggak utang. Partai Gerindra kemudian membantah keterlibatan Prabowo Subianto dalam dokumen Paradise Papers. Fadlizon yang saat itu menjabat sebagai Waketum Gerindra memastikan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang dituduhkan. Ia menyebut perusahaan tersebut tidak aktif sejak didaftarkan pada 2001 dan hanya bersifat administratif dengan modal kecil, serta tidak digunakan untuk menghindari pajak. Sementara itu, Prabowo secara pribadi tidak pernah mengklarifikasi atau mengkonfirmasi data tersebut. Setahu saya, sejak didirikan itu tidak pernah ada aktivitas apapun. Jadi saya kira kalau ada nama seperti itu mungkin ya karena ada listing aja. Kemudian Pak Prabowo ada namanya atau tidak saya juga tidak tahu. Tapi tidak pernah ada aktivitas apapun yang terkait dengan bisnis usaha. Pak Prabowo akan berencana mengklarifikasi soal namanya dimasukkan ke dalam Paradise Papers atau membiarkannya aja Pak? Atau gimana? Nanti belum tahu juga kan beliau sedang di luar negeri. Nanti akan kita tanya. Perlu digarisbawahi, dokumen Paradise Papers hanya menunjukkan kepemilikan atau transaksi keuangan di luar negeri, bukan serta-merta menjadi bukti tindak pidana penggelapan pajak atau korupsi. Pelanggaran hukum baru bisa dibuktikan setelah pemeriksaan dari otoritas pajak atau penegak hukum. Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sempat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memantau dan memverifikasi data dari dokumen tersebut. Namun, hingga hari ini tidak ada temuan baru atau penyidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Pemerintah menegaskan akan melakukan investigasi terkait data-data Paradise Papers yang memuat daftar tokoh terkemuka dengan kekayaan tersimpan di kawasan tax haven. Terlepas dari skandal Paradise Papers, nama Nusantara Energy memang erat kaitannya dengan Prabowo Subianto. Perusahaan itu adalah induk usaha dari jaringan bisnis Prabowo yang membawahi puluhan anak usaha dari sektor batubara, perkebunan, perikanan, hingga jasa keamanan. Jaringan bisnis batubara yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto adalah PT Nusantara Energy Indokol di Kalimantan Timur. PT Nusantara Energy Indokol menaungi 6 anak usaha dengan total luas konsesi mencapai 85.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur. Pada 2010, saham mayoritas 5 perusahaan Prabowo dijual ke Itaca Resources, perusahaan induk milik konglomerat Agus Projosasmito. Di masa lalu, perusahaan batubara milik Prabowo pernah bersengketa dengan perusahaan asing dalam perebutan konsesi di Kalimantan Timur. Semua bermula pada 2008 ketika perusahaan asal Inggris, Churchill Mining, menemukan cadangan batubara besar di area eksplorasi yang dulunya dimiliki oleh perusahaan Prabowo. Setelah penemuan harta karun itu, Bupati Kutai Timur, Isranur, mencabut izin Churchill Mining dengan alasan tumpang tindih, dugaan dokumen palsu, dan pelanggaran kehutanan. Dia melakukan kejahatan pemalsuan dan pidana. Dia di dalam melakukan operasi dari dokumen yang dia miliki melanggar aturan undang-undang kehutanan. Inilah yang dijadikan dasar oleh Bupati Kutai Timur untuk mencabut itu. Konsesi itu akhirnya dikuasai kembali oleh Prabowo setelah Isranur memperpanjang izin perusahaannya. Isranur membantah bahwa hubungan politik dengan Prabowo menjadi motif pemberian izin. Pada 2018, Prabowo dan Partai Gerindra sukses mengantarkan Isranur sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2018-2023. Isranur kemudian menyatakan dukungan dan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024.
Tidak terima atas pencabutan dan peralihan izin tersebut, Churchill Mining mengajukan gugatan arbitrase internasional terhadap pemerintah Indonesia senilai miliaran dolar pada 2012. Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan tersebut setelah terbukti adanya pemalsuan dokumen dari pihak penggugat. Meski memiliki konsesi tambang yang besar, banyak dari lahan milik Prabowo tidak dikelola dan dibiarkan begitu saja. Analisis citra satelit yang dilakukan di Keko Project pada 2023 menunjukkan bahwa lahan itu tidak dipergunakan untuk tambang, tapi justru digunakan untuk perkebunan kayu dan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan lain. Dari semua perusahaan yang melibatkan nama Prabowo sebagai pemilik saham, hanya satu yang masih aktif, yaitu PT Garda Tama Nusantara, perusahaan jasa keamanan untuk perusahaan perkebunan, tambang, ataupun kehutanan. Di balik perjalanan politik dan bisnis Prabowo selama puluhan tahun, adiknya, Hashim Joyo Hadikusumo, menjadi tulang punggung keuangan dan donatur yang siap membereskan ketidakmampuan kakaknya mengelola perusahaan. Hashim menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyokong kampanye dan aktivitas politik Prabowo. Ia juga pernah menyelamatkan pabrik kertas milik sang kakak yang hampir bangkrut karena utang. Konglomerat yang pernah menguasai ladang minyak di Kazakhstan dan Azerbaijan ini kini mengendalikan jaringan bisnis lewat Arsari Group yang mengelola tambang timah di Bangka Belitung, perkebunan karet, perbankan, hingga pengembangan energi terbarukan. Pada 2002, Hashim yang menjabat sebagai Komisaris Bank Industri pernah menjadi tersangka pelanggaran BPMK karena menyetujui kredit senilai 4 miliar kepada beberapa perusahaan. Ia juga harus berurusan dengan pemerintah Swiss karena diduga mengemplang pajak selama tinggal di sana. Awal mula masalah ini terjadi ketika Hashim dan istrinya meninggalkan Swiss setelah menandatangani penjualan perusahaan minyak pada 2006. Otoritas pajak Swiss menuding pasangan itu tidak membayar pajak sebesar 154 juta US dollar atau setara 2,7 triliun. Hashim sendiri enggan berkomentar mengenai hal ini dan menyebutnya sebagai lagu lama. Hashim juga pernah terseret dalam kasus pencurian benda purbakala dari Museum Radia Pustaka Solo. Ia didakwa lalai karena telah memiliki dan menyimpan arca yang dicuri dari pihak museum, walaupun pada akhirnya ia divonis bebas pada 2009. Kasus ini diwarnai kematian misterius arkeolog Lambang Babar Purnomo yang menjadi saksi ahli dalam pengungkapan kasus pencurian ini. Kematiannya sempat memicu spekulasi, tapi resmi dinyatakan sebagai kecelakaan oleh kepolisian.